Halo guys, jadi untuk video kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan proses pembuatan jurnal, eh, buku besar, dan raca saldo. Oke, silahkan menyaksikan. I lost my shoes last night. I don't know where I put my keys. Oke, jadi kita masuk ke penjelasan jurnal, pembuatan jurnal. Nah, di pembuatan jurnal, kita itu memakai tabel yang berisi nomor transaksi, terus ada tanggal, akun debit, akun kredit, debit, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, di sini ada keterangan juga, ada akun full. Nah, akun full itu apa? Nah, di akun full itu untuk mendisplay akun yang eh, ada di sini. Nah, untuk pembuatan jurnal, kita tuh harus membuat sebuah database. Nah, database ini saya sudah siapkan yang sesuai dengan soal-soal yang saya buat. Nah, di sini kita ada aset. Di bawah aset ada kas, peralatan, perlengkapan tanah, asuransi dibayar di muka, dan piutang usaha. Lalu di liabilitas ada utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Lalu di ekuitas ada modal, prive, dan dividen. Terus di pendapatan ada pendapatan jasa, di beban ada beban utilitas, beban gaji, dan beban perlengkapan. Nah, di transaksi yang pertama, itu pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan RSE membuka perusahaan dengan kas 400 juta, peralatan 10 juta, perlengkapan 5 juta, tanah 35 juta, dan utang sebesar 3 juta. Nah, tapi di kasus kali ini, kita itu mau membuat jurnal eh, buku besar dan raca saldo dengan sistem otomatis. Nah, maka di jurnal sini, di tabel jurnal, di sini kita akan memakai function yang namanya data validation. Jadi kita drag dulu akun DB dan akun kreditnya di sini. Terus di sini kita mencari di data, terus ada data validation. Nah, tinggal diklik aja ini. Nanti di sini kita bikin list. Terus source-nya kita ambil dari database-nya. Tinggal di drag kayak gini, di klik enter, habis itu pencet OK. Nah, di sini jadi kita tinggal select akun-akun yang ada. Nah, contohnya untuk di soal di transaksi pertama kan ada kas 400 juta. Jadi di jurnal kita taruh kas, terus di sini kita tulis 400 juta. Nah, supaya ini kelihatan ke jurnal asli, kita ganti values-nya menjadi format accounting. Nah, kita drag dulu di debit dan kreditnya, kita ke home, terus di sini ada, kan ditulis ada number, kita ganti ke accounting. Gitu. Nah, untuk melanjuti, lalu ada peralatan, di sini kita taruh peralatan sebesar 10 juta. 10 juta. Nah, terus ada perlengkapan dan tanah. Dan tanah. Nah, kenapa ini di debit? Karena ini adalah bentuk aset. Nah, karena di sini kita membuka perusahaan, jadi kan ada penambahan di aset nih. Berarti kalau ada penambahan di aset, itu pasti di debit. Nah, kalau untuk utang di sini, kan ada utang. Utang itu di kredit. Karena dia nanti menyesuaikan dengan akun modal yang kita akan taruh. Habis kita taruh utang.
Nah, di sini kita taruh modal. Nah, kenapa kita taruh modal di sini? Karena akun modal itu dia tuh berfungsi sebagai balancer. Nah, misalnya di sini kita kan kas 400 juta, terus peralatan 10 juta, perlengkapan 5 juta, dan tanah 35 juta. Kita taruh dulu. Terus utang usaha 3 juta. Nah, di sini supaya balance, kita totalin dulu di sini. Biar gampang, kita langsung aja. Untuk sementara kita pakai rumusan biar cepat. Nah, di sini kita kurangi dulu sama 3 juta. Jadi 447 juta. Nah, kalau dihitung total ini akan sama dengan ini. Dan maka itu modal itu berfungsi sebagai balancer. Supaya di debit itu selalu sama saldonya di kredit. Biar saling nol. Jadi di sini totalnya 450 juta, di sini totalnya 450 juta juga. Nah, selanjutnya, kan di sini kita udah taruh nih akun-akun dan nominalnya. Nah, sekarang kita kan menaruh tanggalnya. Di sini di tanggalnya kita harus bikin sesuai dengan transaksi. Misalnya satu transaksi, nah tanggalnya harus di-fill yang sama. Karena kita menggunakan sistem otomatis. Nah, di sini di nomor, ini nomor transaksi. Jadi kan ini karena ada di soal itu nomor transaksi pertama, jadi kita taruh nomor 1. Nah, terus kita ke transaksi nomor 2. Dan balik lagi ke soal. Nah, tanggal 2 Januari, PT RSE membayar asuransi komprehensif untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, membayar asuransi komprehensif ini adalah asuransi yang dibayar di muka. Karena kita membayar di awal. Jadi untuk di jurnal kita taruh akunnya dulu. Nah, di sini kita taruh di debit, asuransi dibayar di muka, terus di kas itu di kredit. Kenapa? Karena kita ada pengurangan kas kan. Kas itu aset. Kalau aset dikurangkan berarti itu di kredit, dan asuransi dibayar di muka itu di debit pastinya. Nah, di sini karena di soal itu tanggal 2 Januari, ini 02 01 2022. Terus nanti ini tinggal diisi biar satu transaksi sama tanggalnya. Nah, di sini kita asuransi dibayar di muka berapa? Kan di sini adalah 12 juta. Jadi kita taruh 12 juta. Lalu kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Nah, transaksi yang ketiga itu soalnya tanggal 5 Januari perusahaan RSE membeli peralatan sebesar 4.500.000, di mana 3 juta secara tunai dan 1.500.000 secara kredit. Nah, dari pernyataan ini berarti kan perusahaan RSE menambah jumlah peralatannya nih. Terus pembayarannya ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, yang tunai ini itu menggunakan akun kas. Sedangkan yang kredit itu ditaruh di akun utang usaha. Nah, kalau di jurnal kita taruhnya kayak begini. Kita taruh tanggal dulu. Terus di sini akunnya adalah peralatan. Nah, di sini kita taruh kas. Terus di sini kita taruh utang usaha. Nah, di peralatan kan 4.500.000. Terus di kas itu
1 juta, 3 juta. Terus di utang usaha 1.500.000. Jadi proses penaruhan akun debit dan akun kredit, terus saldonya debit kredit itu sama. Jadi kita harus tentukan di pernyataannya itu akun-akunnya itu posisinya di debit atau di kredit. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 6 Januari. Nah, di 6 Januari PT TWS menggunakan jasa PT RSE sebesar 20 juta tetapi belum dibayar. Nah, berarti kan PT RSE itu menyediakan jasa. Nah, dan jasa itu sudah dipakai oleh PT TWS, tapi belum dibayar. Berarti PT TWS kan mengutang kepada PT RSE. Jadi itu adalah bentuk piutang. Nah, karena piutang, itu kita masukin di jurnal dengan akun piutang usaha. Nah, karena ini tanggal 6, kita taruh tanggalnya 06/01/2022. Nah, apa akun yang di samping piutang itu karena kita nggak dapat kas, kita kan nggak bisa taruh kas, maka kita taruh pendapatan. Karena kita bisa mengakui kita bisa mengakui piutang itu sebagai pendapatan karena kita sudah melakukan jobnya. Dan PT TWS itu kan sudah menggunakan jasa kita. Jadi untuk pekerjaan yang sudah dilakukan kita bisa akui sebagai pendapatan. Nah, di sini kan piutang usahanya jadi 20 juta, di pendapatan juga 20 juta. Tuh. Nah, ini menjadi transaksi nomor 4. Transaksi kelima. Itu tanggal 8 Januari, PT RSE membayarkan kepada kreditur sebesar 3 juta. Nah, membayarkan kepada kreditur, berarti kita kan membayar utang kita. Nah, ini sebesar 3 juta, berarti dia membayar, PT RSE membayar full utang yang di sini, di transaksi pernyataan yang pertama. Nah, jadi kita itu naruh di jurnalnya itu debit utang usaha dan kas di kredit. Nah, tanggalnya kita taruh. Nah, utang usahanya kan jadi 3 juta. Karena ada pengurangan utang dan pengurangan kas. Gitu. Nah, terus untuk transaksi ke-6, kita lihat soal lagi. Tanggal 9 Januari, PT RSE membeli perlengkapan sebesar 2 juta secara tunai. Jadi ini cukup simpel. Nah, di jurnal kita taruh perlengkapan karena ada penambahan di perlengkapan. Terus di sini kita ada pengurangan di kas kan. Jadi kita taruh di kredit. Nah, tanggalnya kan 9 Januari. Jadi 09/01/2022. Terus nominalnya itu 2 juta. Jadi di sini 2 juta. Dan di sini juga 2 juta. Lalu untuk transaksi nomor 7. Tanggal 12 Januari, PT RSE menambah peralatannya dengan membeli 2 laptop baru dengan total harga 24 juta dengan tunai. Jadi sama dengan transaksi yang sebelumnya, itu cukup simpel juga di jurnal. Jadi akun di debit itu peralatan, terus di sini kas. Karena kan PT RSE membeli, jadi kasnya berkurang, itu di kredit. Nah, karena 24 juta kita taruh.
Nah, terus tanggalnya itu tanggal 12. Nah, ini transaksi ke-7. Nah, lanjut ke transaksi ke-8. Tanggal 13 Januari, PT RSE membayar sisa utang kepada PT GG sebesar 1.500.000. Nah, ini kan kita pas di transaksi ketiga itu kita membeli peralatan dengan ada yang pembayaran dengan kredit kan. Nah, ini kita membelinya dari PT GG. Nah, kredit ini kan bentuknya utang. Jadi kita tuh membayar utang yang kita punya di PT GG. Jadi di sini kita taruh utang usaha di debit, terus kas di kredit. Jadi di sini, sorry tadi 1.500.000. Sini juga 1.500.000. Nah, terus tanggalnya 13 Januari. Terus ini transaksi ke-8. Oke, lanjut ke transaksi nomor 9. Di sini kita ada tanggal 15 Januari, PT RSE menerima kas sebesar 5 juta untuk jasa yang belum dilakukan dari PT KMR. Nah, jasa yang belum dilakukan, berarti kan itu kita belum bisa mengakui pendapatan. Jadi, akun yang kita pakai untuk transaksi ini adalah kas di debit dan pendapatan diterima di muka. Jadi untuk di jurnal kita taruhnya seperti ini. Kas di debit dan pendapatan diterima di muka. Tadi itu 5 juta, jadi di sini 5 juta. Nah, lanjut ke transaksi nomor 10. Tanggal 18 Januari, CEO PT RSE menarik tunai dari kas sebesar 2 juta. Nah, seorang CEO menarik tunai itu termasuk privé. Berarti di sini tanggal 18 Januari itu akunnya di debit adalah privé. Privé dan di kredit adalah kas. Jadi di sini 2 juta, di kredit juga 2 juta. Transaksi nomor 11 itu tanggal 20 Januari menerima tagihan telepon sebesar 300.000. Nah, PT RSI menerima tagihan telepon sebesar 300.000. Nah, tagihan telepon ini termasuk beban utilitas. Nah, beban utilitas itu contohnya seperti telepon, listrik, dan kalau misalnya di perusahaan restoran itu gas. Jadi untuk di jurnal itu akunnya beban utilitas di debit dan kas di kredit. Nah, di sini kita bisa lihat ada beban utilitas pada 51 dan kas. Nah, di sini kan 300.000 ya.
Nah, sekarang lanjut ke transaksi 12. Transaksi 12 ada tanggal 25 Januari, PT RSE menyelesaikan job yang diterima dari PT KMR. Nah, tadi kan di transaksi 9, ini ada PT RSE menerima kas sebesar 5 juta untuk jasa yang belum dilakukan. Nah, jasa yang belum dilakukan ini diselesaikan tanggal 25. Nah, kalau misalnya eh, pekerjaannya sudah selesai, maka akun yang eh, dipakai itu yang pendapatan diterima di muka, tapi itu di debit. Nah, kreditnya apa? Itu adalah pendapatan. Karena jobnya sudah dilakukan, maka kita bisa akui sebagai pendapatan. Di sini pendapatan jasa. Berarti yang tadi itu 5 juta. Nah, mengapa pendapatan diterima di muka di debit? Karena kita mau nanti di buku besar itu akun pendapatan diterima di muka saldonya 0 di balance karena dimasukin ke pendapatan. Nah, di sini kan pendapatan di kredit nih. Nah, lanjut ke transaksi 13 itu ada tanggal 30 Januari PT RSE menerima tagihan air sebesar 400.000. Nah, air ini kan yang seperti saya sudah bilang eh, air itu termasuk beban utilitas. Jadi di jurnal itu beban utilitas. Nah, di sini 30 Januari. Terus di sini di kreditnya kas. Jadi sama seperti transaksi 11 ya. Nah, selanjutnya transaksi 14. Tanggal 31 Januari PT RSE membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Nah, membayar gaji karyawan itu termasuk beban gaji atau beban upah. Nah, kalian tuh bisa pakai beban gaji atau beban upah, tapi kalian nanti di laporan keuangan harus konsisten. Jadi kalau misalnya kalian taruh di jurnal, itu beban gaji, jadi di laporan keuangan atau buku besar atau neraca di buku besar atau neraca saldo itu harus beban gaji. Nah, di sini kita taruh di jurnal beban gaji. Terus sama kas. Karena tentunya kalau kita membayar gaji, pasti kas kita berkurang. Kecuali ada namanya utang gaji. Nah, di situ ada beban dan utang gajinya. Jadi, belum ada pengeluaran kas. Oke, di beban gaji tadi 10 juta. Nah, transaksi 15. Tanggal 31 Januari, sisa perlengkapan PT RSE sebesar 1 juta. Nah, untuk transaksi ini agak tricky. Nah, kita harus melihat total perlengkapan sebelumnya. Karena di sini dibilang sisa, berarti kita harus hitung selisih dari sisa dan total yang kita beli. Nah, di awal, di transaksi pertama, kan kita PT RSE membeli punya perlengkapan 5 juta, dan membeli itu di transaksi ke-6. Nah, di sini, yang tanggal 9, itu membeli perlengkapan 2 juta lagi. Jadi totalnya kan 7 juta. Terus sisanya itu 1 juta. Maka
perlengkapan yang dipakai itu sebesar 6 juta. Nah, karena dipakai berarti itu termasuk beban. Nah, bebannya apa? Akunnya itu beban perlengkapan. Jadi di sini kita taruh beban perlengkapan. Nah, terus di kredit itu kas. Sorry, beban perlengkapan terus perlengkapan. Jadi di sini itu. Oh ya, tadi selisihnya 6 juta. Nah, transaksi yang terakhir, transaksi 16. Di sini ada tanggal 31 Januari PT RSE membayar dividen sebesar 2 juta kepada pemilik. Nah, dividen itu apa? Itu kewajiban perusahaan untuk membagikan laba atau pendapatan yang tergantung dengan kebijakan perusahaan kepada pemiliknya, maupun itu pemilik utama atau pemegang saham. Nah, jadi di jurnal itu kita taruh pakai akun dividen di debit, dan di kredit itu kas, karena kan kita membayar berarti kasnya berkurang. Jadi 3101 2020. Di sini kita membayar 2 juta. Jadi 2 juta, dan di kreditnya juga 2 juta. Nah, seharusnya setelah menaruh transaksinya di jurnal, nominal dari debit dan kredit itu biasanya balance atau sama. Jadi kita bisa tes dengan pakai rumus sum. Kita langsung aja di drag aja dari F3 ini sampai dengan di sini. Nah, tinggal di enter. Nah, itu totalnya 547.700.000. Nah, untuk kreditnya itu sama. Nah, kalau sama berarti sudah benar kita pencatatannya. Tinggal dihapus. Nah, sebelum kita loncat ke buku besar, di sini ada akun full dan keterangan. Untuk kali ini saya tidak menaruh keterangan karena akan memakan waktu yang cukup banyak untuk merekap dari soal. Dan sekarang saya akan hanya menjelaskan akun full. Nah, di akun full ini untuk mendisplay akun yang di sini, akun debit dan akun kredit. Jadi di sini kita memakai rumus. Jadi di sini rumusnya itu sama dengan if, lalu buka kurung. Nah, kita ambil dari sel akun debit, tapi akun kredit juga bisa. Nah, rumusnya tuh select selnya, terus sama dengan 0. Berarti apabila di sel ini, di D3 itu sama dengan 0, maka yang di-display adalah sel di akun kredit. Nah, apabila ada yang ditaruh di sel ini, seperti ini, kayak 11 kas ini, maka dia akan kita taruh D3 lagi. Jadi dengan rumus ini, istilahnya itu, dengan D3 sama dengan 0, terus kalau benar itu di display akun kredit, dan kalau salah di display di akun debit, itu misalnya kita taruh di sini 11 kas, akun kas. Nah, di sini akan di display kas. Nah, kalau misalnya kita nggak taruh, terus kita taruh di akun kredit, itu dia akan muncul akun kreditnya.
Nah, untuk sekarang kan kita balikin saja dulu ke akun kas. Nah, di sini. Nah, untuk cara cepatnya supaya kita tidak satu-satu untuk ke bawah sampai ke bawah itu kita tinggal drag dari ujung kanan ini ada titik, kita drag sampai bawah. Nah, langsung muncul semua akun-akunnya. Lalu untuk mudah melihat akun-akun, kita di sini bisa menjadikan tabel ini, header-nya ini menjadi filter. Jadi kita bisa search di sini filter. Kita add gitu. Misalnya kita tinggal akun fullnya mau ngeliat di kas. Kita tinggal gini. Nah, jadi keluar semua kasnya. Oke, untuk sampai sini adalah penjelasan untuk jurnal. Nah, kita lanjut ke penjelasan atau cara untuk membuat buku besar atau ledger. Nah, untuk membuat buku besar dengan sistem otomatis, kita itu akan menggunakan pivot table. Di Excel itu namanya pivot table. Jadi di sini kita akan drag semua tabelnya di jurnal, lalu kita akan ke insert, lalu kita pakai pivot table. Nah, di sini kita kan sudah drag ini, berarti kita udah block semua tabelnya. Terus kita karena sudah buat di sini ledger atau buku besar, kita bisa taruh di existing worksheet. Nah, location-nya kita bisa taruh di sini. Terus habis itu kita taruh OK. Untuk di pivot table-nya, kita akan select tanggal, terus debit, kreditnya, nominalnya, lalu akun full. Nah, di sini kita akan set filternya. Nah, di sini akan menjadi akun full, terus di sini menjadi tanggal, di sini values. Nah, karena kita mau bikin buku besar, kita tentunya mau melihat saldonya, saldo debit kreditnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah calculated field. Jadi kita kita ke analyze, ke pivot table tools, terus ke analyze, lalu ke field items and sets. Nah, kita ke calculated field. Di sini kita mau membuat salah satu fields-nya itu saldo debit. Jadi di rumusnya itu if, lalu kita taruh debit lebih besar dari kredit, maka kita display debit minus kredit. Dan kalau bukan lebih besar, maka 0. Nah, itu rumusnya. Terus kita oke. Nah, terus kita buat satu lagi untuk saldo kredit. Saldo kredit. Rumusnya sama, hanya posisinya diganti. Jadi equal if, terus kredit, apabila kredit lebih besar dari debit, maka yang di display adalah kredit minus debit. Terus apabila lebih kecil maka 0.
Kita langsung klik OK aja. Nah, di sini karena kita buat buku besar, berarti kan kita harus bikin per akun. Nah, di sini karena akun fullnya all, kita bisa pilih select multiple items. Nah, jadi kita centang hanya satu aja, misalnya di kas. Terus kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di transaksi pertama itu ada 400 juta kan. Terus di sini berarti saldo debitnya 400 juta. Nah, seterusnya kayak gini. Nanti di grand totalnya berarti sisanya itu di debit. Berarti kita masih positif di debit dan nggak di kredit. Nah, karena buku besar kita kan mau display semua akun. Jadi ini tinggal di copy, terus di paste di sebelahnya. Nah, kenapa di sebelah dan nggak di bawah? Karena kalau kita misalnya buat buku besar dan kita buat per akun itu pasti ada, mungkin ada penambahan transaksi. Nah, itu kan kalau ada misalnya penambahan transaksi, itu kan pasti terus ke bawah. Nanti akan bertabrakan dengan akun lainnya apabila ditaruh di bawah. Maka buku besar itu ditaruh menyamping. Nah, di sini kita buat peralatan, terus di copy lagi, kita buat untuk kelengkapan, copy lagi, tanah, jadi kita buat ini sampai semua akun ada di buku besar. Oke, nah sekarang karena kita sudah buat untuk setiap akun, nah jadi, nah di sini ada kas, terus di sini ada saldo debitnya. Nah di sini kan berarti kas ada di debit, saldo sisanya di debit, terus peralatan di debit juga, perlengkapan di debit, terus dan seterusnya sampai akun-akun lainnya, sampai di beban perlengkapan. Nah, gitu. Jadi cukup gampang untuk membuat buku besarnya dengan sistem otomatis. Oke, berikut adalah penjelasan untuk pembuatan buku besar. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan neraca saldo atau trial balance. Nah, pembuatan neraca saldo atau trial balance itu sama dengan buku besar. Jadi kita ambil dari jurnal juga. Kita sudah di blok di sini, jadi kita langsung aja ke insert terus pivot table lagi. Nah, kita taruh di sini di existing worksheet karena kita sudah bikin di trial balance ini atau neraca saldonya ini. Kita cari location. Nah, kita ke sheet itu terus kita taruh sini. Terus kita enter, habis itu kita klik OK. Nah, kan kita sudah membuat pivot table-nya. Nah, di neraca saldo kita hanya memakai saldo debit, saldo kredit, terus tanggal sama akun full.
Jadi di sini kita filternya itu di akun full sama tanggal. Jadi di sini kita taruh akun full di atas. Nah, terus kita hide tanggalnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan neraca saldo. Ini tinggal diganti ke akun. Terus karena di pivot table dia nggak bisa, kalau di neraca saldo dia nggak bisa sumin. Jadi kita taruh aja langsung sendiri pakai rumus sum. Nah, di sini kita tinggal drag. Terus di sini kita sum juga untuk kreditnya. Kita tinggal drag terus sini. Nah, di neraca saldo sudah balance, artinya transaksinya sudah benar. Jadi berikut adalah pembuatan neraca saldo dengan sistem otomatis. Cukup simple ya guys. Di sini udah lengkap dengan kas, terus peralatan, perlengkapan, tanah, asuransi dibayar di muka, piutang usaha, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, prive, dividen, pendapatan jasa, beban utilitas, beban gaji, dan beban perlengkapan. Nah, ini kan juga udah urut. Nanti kalian kalau misalnya mau lihat detailnya tinggal dibuka aja. Jadi ini tinggal dipinggirkan saja ke sini. Dan ini diganti accounting, ini semua diganti ke accounting. Nah, ini dilihat pertanggalnya kan sudah lengkap ya. Tuh, jadi bisa dilihat sendiri. Oke, berikut dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video YouTube pertama saya ini. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa.